Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurlita Maslihaini dengan NIM 25040564162. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis terhadap komentar-komentar yang muncul pada video kampanye saya yang berjudul "Gunakan Bahasa Indonesia yang Santun di Media Sosial". Video kampanye ini diunggah melalui platform TikTok dengan nama pengguna L saja. Kampanye ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai pentingnya menggunakan bahasa yang sopan, santun, dan beretika dalam setiap bentuk komunikasi digital. Di tengah era kebebasan berpendapatan saat ini, kesantunan seringkali terabaikan, padahal bahasa merupakan cerminan karakter seseorang dan menjadi alat penting dalam menjaga keharmonisan sosial, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Dalam video tersebut terdapat kutipan yang berbunyi, "Kita lupa satu hal penting, yaitu kesantunan bahasa. Sayangnya kebebasan itu sering disalahgunakan Hal satu komentar seperti itu bisa meninggalkan luka yang lama hilangnya." Kutipan ini menjadi dasar dari pesan utama kampanye yang ingin disampaikan, yaitu bahwa setiap pengguna media sosial memiliki tanggung jawab moral dalam memilih kata dan menyampaikan pendapat. Setelah video tersebut diunggah, muncul sejumlah komentar dari para penonton yang menunjukkan berbagai tanggapan positif terhadap isi kampanye. Berikut ini adalah hasil analisis terhadap komentar-komentar tersebut. Komentar pertama berasal dari seseorang penonton yang menulis bahwa ia sangat setuju dengan isi kampanye saya. Karena di zaman sekarang banyak sekali orang yang lupa bagaimana cara mengkritik seseorang tanpa menyinggung perasaan. Komentar ini menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam terhadap pesan utama video, yaitu pentingnya menyampaikan kritik dengan santun agar tetap konstruktif. Penonton tidak hanya menunjukkan kesetujuan, tetapi juga menambahkan refleksi pribadi mengenai kondisi komunikasi digital saat ini. Komentar ini sejalan dengan kutipan dalam video yang berbunyi, "Bahasa santun bukan berarti melemahkan kritik, melainkan membuat kritik lebih berkelas dan bisa diterima oleh banyak orang." Dengan demikian, komentar ini mencerminkan keberhasilan kampanye saya dalam menumbuhkan kesadaran bahwa kritik tidak harus disampaikan dengan nada kasar. Justru dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih efektif, membangun dan mencerminkan kedewasaan berpikir. Komentar berikutnya berisi apresiasi singkat dari penonton yang menulis, "Keren Kak penjelasannya mudah dimengerti." Meskipun singkat, komentar ini menunjukkan bahwa pesan dalam video ini berhasil tersampaikan dengan baik dan komunikatif. Bahasa yang digunakan dalam video tersebut mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, serta relevan dengan kehidupan sehari-hari pengguna media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kampanye edukatif tidak harus bersifat formal dan kaku. Justru dengan bahasa yang ringan, hangat, dan dekat dengan audiens, pesan moral dapat tersampaikan lebih efektif. Selain itu, komentar ini juga memperlihatkan adanya keterlibatan emosional dari penonton. Mereka tidak hanya memahami pesan, tetapi juga merasa senang dan terinspirasi oleh penyajiannya. Artinya, kampanye ini berhasil membangun hubungan positif antara pembuat konten dan penontonnya. Komentar ketiga datang dari penonton yang menuliskan bahwa ia sangat setuju karena dalam menggunakan media sosial, kita memang harus memperhatikan kesantunan bahasa agar tidak menimbulkan konflik. Komentar ini memperlihatkan bahwa penonton mampu mengaitkan pesan kampanye dengan kenyataan sosial yang sering terjadi. Ia memahami bahwa bahasa memiliki kekuatan besar dalam membentuk suasana komunikasi di media sosial. Satu kalimat yang kasar dapat memicu perdebatan panjang, bahkan perpecahan di antara teman, keluarga, atau kelompok masyarakat. Pernyataan ini sesuai dengan kutipan dalam video yang menyebutkan bahwa kata-kata kasar bisa memicu balasan yang sama-sama pedas, hingga akhirnya menimbulkan perpecahan antara
teman, keluarga, atau kelompok masyarakat. Melalui komentar seperti ini, terlihat bahwa penonton tidak hanya memahami isi kampanye secara pasif, tetapi juga mulai menginternalisasi nilai-nilai moral yang terkandung dalamnya. Ini menunjukkan adanya dampak edukatif yang nyata dari pesan kampanye tersebut. Jika dilihat secara keseluruhan, komentar-komentar ini yang muncul menunjukkan respon yang sangat positif. Tidak ada komentar yang bernada negatif, menyinggung, atau provokatif. Sebaliknya, para penonton justru menegaskan kembali pesan moral yang terkandung dalam video tersebut. Hal ini membuktikan bahwa video kampanye saya bukan hanya memberikan informasi, tetapi juga mampu menciptakan ruang diskusi yang santun. Secara tidak langsung, ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kesantunan berbahasa yang disampaikan melalui video tersebut berhasil diterapkan oleh para penonton. Dengan demikian, ruang komentar tersebut menjadi contoh nyata bagaimana komunikasi digital yang beretika dapat tercipta melalui edukasi publik. Makna sosial dan dampak kampanye dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa video kampanye gunakan bahasa Indonesia yang santun di media sosial memiliki dampak sosial yang cukup signifikan. Kampanye ini tidak hanya menyampaikan pesan normatif, tetapi juga membangun kesadaran linguistik di kalangan masyarakat digital. Penonton memahami bahwa bahasa santun bukan sekedar formalitas, melainkan untuk bentuk penghargaan terhadap orang lain dan cerminan kepribadian bangsa. Nilai-nilai kesantunan dalam berbahasa menjadi bagian penting dari karakter bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi sopan santun, tenggang rasa, dan saling menghormati. Kutipan dalam video yang berbunyi, "Satu komentar sopan bisa menyelamatkan semangat seseorang," menjadi pengingat bahwa setiap kata yang kita tulis memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perasaan dan kehidupan orang lain. Kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap komentar-komentar tersebut dapat disimpulkan bahwa kampanye ini berhasil mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya etika berbahasa di media sosial. Para penonton tidak hanya memahami pesan yang disampaikan, tetapi juga menunjukkan perubahan sikap dengan menulis komentar yang sopan dan reflektif. Hal ini menunjukkan bahwa media digital dapat menjadi sarana efektif untuk pendidikan karakter dan pembentukan budaya komunikasi yang beradab. Dengan demikian, kampanye gunakan bahasa Indonesia yang santun di media sosial berkontribusi dalam membangun ekosistem digital yang positif, di mana kebebasan berekspresi tetap selaras dengan nilai kesopanan, empati, dan tanggung jawab sosial. Demikian pemaparan saya mengenai analisis komentar terhadap video kampanye saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menonton, memberikan tanggapan, dan mendukung gerakan penggunaan bahasa yang santun di media sosial. Semoga kampanye ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menjaga etika komunikasi baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Mari bersama-sama kita ciptakan media sosial yang sehat, berbudaya, dan mencerminkan karakter bangsa Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.